Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Sukaryani, CPP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Saat ini saya bersama Ibu Robinatun SPD selaku guru kelas 5 SD Negeri Kebondalem, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Robinatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana teman-teman? Alhamdulillah baik juga. Mohon maaf sebelumnya, Bu Robi. Sebelum saya melakukan observasi pembelajaran, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu pada Bu Robi. Adapun tujuan dari percakapan kali ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses persiapan pembelajaran yang akan Bu Robi lakukan. Selain itu, agar Bu Robi juga lebih siap serta lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang tentunya harapannya terbaik bagi anak. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Robi. Apakah Bu Robi bersedia? Ya, saya bersedia. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk yaitu yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Robi harapkan dari pembelajaran tadi? Dari pembelajaran yang akan saya jalani besok itu ada 3 tujuan pembelajaran, yakni yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi ekosistem yang mereka temui di lingkungan tempat tinggal mereka. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk makanan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam makanan. Dan tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang akan Bu Robi capai dalam pembelajaran? Ya, dalam pengembangan yang akan saya capai juga meliputi 3 macam, yaitu yang pertama aspek pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan ini, peserta didik nanti dapat mengidentifikasi ekosistem yang mereka temui dan dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan yang nantinya berbentuk rantai makanan. Yang kedua yaitu keterampilan. Aspek keterampilan ini nanti siswa dapat menuangkan konsep rantai makanan dalam bentuk lagu, mind map, dan juga alat-alat lainnya seperti role playing. Dan yang ketiga yaitu sikap. Siswa nanti diharapkan dapat menghormati dan juga menghargai pendapat siswa lain pada saat nanti. Jadi area pengembangan yang akan dikembangkan yaitu pengetahuan, keterampilan, satu lagi sikap ya. Bagus sekali, Bu. Untuk selanjutnya bagaimana rencana pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti? Ya. Pembelajarannya yang pertama dengan metode pembelajaran tatap muka, yang tentunya dalam metode pembelajaran tatap muka itu saya menggunakan beberapa perangkat seperti LCD, ada juga gambar hewan ya, di sini gambar hewan, dan juga ada juga tumbuhan asli nanti untuk dikenalkan kepada anak. Dan juga untuk model pembelajarannya nanti yang akan kami jalankan yaitu ada diskusi. Dalam diskusi ada tanya jawab dan juga yang nanti ada penulisan untuk siswa. Terus untuk pembelajarannya tentu saja berdasarkan inisiasi, yaitu konten proses dan juga hasil.
melaksanakan observasi pembelajaran kepada pembelajar yang akan dilakukan. Saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal yang penting yang terjadi di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, setelah itu minta izin juga kepada Bu Robi, setelah pembelajaran khusus selesai, kita akan bercakap-cakap lagi. Nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang kebetulan besok didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bu Puji Astuti. Kira-kira Bu Robi keberatan atau tidak juga? Ya, saya siap untuk. Ya, terima kasih. Untuk sebelum saya akhiri percakapan kita, kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang kita dapatkan, apa yang Robi dapatkan dari percakapan kita tadi? Tentu saja dalam pelaksanaan pembelajaran, sebelum pelaksanaan pembelajaran saya harus merancang, menyiapkan pembelajaran yang akan saya gunakan untuk besok. Tentu saja persiapannya harus matang agar nanti pembelajarannya berjalan dengan baik. Luar biasa sekali. Saya tunggu pembelajaran yang menarik dari Bulog. Semoga pembelajaran yang akan dilaksanakan benar-benar berpihak kepada murid, kemudian anak juga bermanfaat, antusias dalam melaksanakan pembelajaran besok. Baik sekali Bu, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu besok di observasi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, terima kasih sekali Bu. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di observasi kelas dan pasca observasi. Nantinya tetap semangat dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Keluarkan bukunya.
makan. Nah, yang dimakan itu siapa? Siapa yang disebut dimakan? Apa yang disebut dimakan? Ada yang sudah tahu? Iya, dalam rantai makanan itu, rantai makanan adalah makan dan dimakan. Nah, yang dimakan itu disebut apa? Disebut apa? Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur. Siap semuanya? Silakan boleh keluar dari kursi kalian. Ya. Oke. Ambil posisi yang ternyaman. Ambil posisi yang ternyaman. Oke, mari kita bergoyang bersama. Tugas pada pagi hari ini, Bu Guru akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok dan jumlahnya tidak sama ya, karena kita ganjil, jadi ada yang nanti ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 5. Nah, kelompok ini Bu Guru bentuk berdasarkan gaya belajar yang telah kita peroleh dari tes diagnostik waktu awal semester kemarin. Nah, tugas pada pembelajaran kita pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok 1 atau kelompok kinestetik, kelompok kedua itu kelompok visual, dan kelompok 3 adalah kelompok auditori. Nah, satu kelompok hanya mendapatkan 1 saja. Silakan untuk bekerja sama bareng-bareng. Silakan boleh merapat agar semuanya bisa membaca tugasnya.
pribadi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Burung pipit sebagai manusia dua. Burung pipit dimakan oleh ular. Ular sebagai manusia tiga. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai manusia lima. Dan elang sudah dimakan mati. Elang dilahirkan oleh jamur. Tidak, sudah jelas semuanya? Oke. Jadi apa? Di dalam rantai makanan itu ada apa saja? Produsen. Konsumennya ada berapa? Ya bisa 1, 2, 3, bisa juga 4 ya. Terus yang terakhir adalah dekomposer. Sudah jelas sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas, guru akan membagikan MHPD untuk kalian kerjakan ya. Waktunya 5 menit cukup? Cukup ya, 5 menit ya. Jawabnya langsung saja. Yang Iset dibalikin. Pelajaran pada pagi hari ini, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk tugas di rumah silahkan dikerjakan. LKS-nya halaman 25 ya, dikumpulkan besok. Nah, sekian dari Bu Guru. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riwani Sukaryani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Rufihatun SPD selaku guru kelas 5 SD Negeri Kebun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, serta Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Puji Astuti SPD. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji serta Bu Lok. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu Ani. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya pun baik juga demikian. Baiklah Bu, mohon maaf pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Robi terkait dengan pembelajaran atau observasi kelas yang sudah saya lakukan, yaitu adapun tujuan percakapan ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana persiapan pembelajaran yang sudah Bu Robi lakukan. Apakah Bu Robi bersedia? Ya, siap. Insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bu Robi terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Robi laksanakan? Mungkin untuk pertama kalinya karena belum terbiasa dengan kegiatan seperti kemarin itu, saya merasa tegang dan juga was-was ya. Tapi ketika sudah pelaksanaan berjalan, kegiatan anak-anak enjoy, kegiatan berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah, saya
lihat juga alhamdulillah kemarin kegiatannya cukup lancar Ibu. Terus kemudian bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang kemarin sudah Ibu ambil, serta tahapan-tahapan langkah apa yang sudah dilakukan pada pembelajaran ini. Baik, terima kasih Bu Ani kesempatannya. Dalam pembelajaran yang saya laksanakan, saya memiliki 3 area pengembangan, yaitu yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan, dan yang ketiga itu sikap. Adapun untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu pengetahuan. Peserta didik itu diharapkan mampu atau dapat mengidentifikasi ekosistem yang mereka temui dan mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Nah, langkah-langkahnya yang sudah saya lakukan yaitu saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membagi kelas menjadi 3 kelompok, yang mana dalam kelompok itu berdasarkan gaya bahasa masing-masing yang sudah kita adakan diagnostik. Yang pertama itu kelompok kinestetik, yang kedua itu auditori, dan yang ketiga visual. Nah, adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu ceramah dalam menyampaikan materinya, dan juga menyajikan materi tidak hanya ceramah saja tetapi dibantu dengan video pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran juga ada tanya jawab, ada penugasan, dan juga diskusi. Begitu Bu Ani. Dan untuk yang kedua Bu Ani, untuk ranah keterampilan itu siswa dapat menuangkan konsep rantai makanan dalam bentuk lagu, terus ada mind map, dan ada alat peraga yaitu role playing. Nah, dalam langkah-langkah yang sudah saya lakukan yaitu antara lain terus mencoba menggali potensi dan keterampilan siswa berdasarkan gaya belajar mereka yang sebelumnya sudah kita adakan tes diagnostik tadi. Untuk kinestetik antara lain ya Bu Ani, untuk kinestetik itu mereka membuat alat peraga dengan mewarnai dan kemudian melakukan role playing. Nah, itu nanti ada dalam bagian-bagian rantai makanan. Siswa nanti mendapatkan bagian masing-masing dari produsen, terus konsumen, sampai dengan dekomposer. Nah, untuk yang auditori itu mereka mencari informasi tentang rantai makanan menggunakan media elektronik yang tadi sudah saya sampaikan, menggunakan video pembelajaran yang saya tayangkan menggunakan proyektor. Nah, terus kemudian mereka mengamati, setelah mereka mengamati, mereka kemudian menuangkan ide-idenya dengan membuat lagu. Itu. Terus yang terakhir itu untuk yang visual, mereka membaca bacaan yang sudah saya sediakan, mereka mengamati bersama-sama dan kemudian membuat mind map berdasarkan isi bacaan yang mereka baca. Gitu. Nah, untuk yang sikap menghormati, untuk sikap kita membangun agar setiap siswa, semua siswa itu dapat menghormati dan menghargai pendapat orang lain, baik itu dalam sesi diskusi kelompok maupun diskusi kelas, begitu Bu Ani. Nah, itu langkah-langkah yang saya lakukan dalam mendampingi proses pembelajaran siswa kelas 5. Luar biasa sekali, berarti area pengembangannya itu ada 3, yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan, terus juga sikap ya. Tadi sudah dijelaskan juga langkah-langkahnya, luar biasa sekali Bu. Untuk selanjutnya menurut Bu Robi, apakah area pengembangan tadi sudah berhasil dicapai semua atau belum kira-kira? Kalau yang saya lakukan itu KGM-nya sudah berjalan dengan baik Bu Ani dan Ibu, namun masih ada beberapa kekurangan yang
memang mungkin masih ada sedikit kekurangan gitu ya. Bisa Ibu ceritakan kira-kira kekurangannya itu atau kendala yang dihadapi ketika pembelajaran itu apa? Yang namanya anak-anak tuh meskipun sudah kita ada diagnostik kok ini sudah sakit kelompok sudah klop, ternyata pada kenyataannya juga masih ada kurang kesepemahaman. Jadi dalam pelaksanaannya mungkin nanti kedepannya saya akan lebih mendampingi anak dengan baik, menjadi fasilitator untuk anak-anak. Ya, berarti apa ya? Anak tersebut itu kurang bekerja sama lah ya, sama dengan temannya. Terus kurang kadang-kala memang masih mengandalkan teman lain Ya, seperti itu. teman lain ada juga yang mengedepankan egonya gitu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mungkin ada penyebabnya. Ya mungkin ada beberapa faktor ya Bu Andi, yang antara lain bisa juga dengan gaya belajar mereka yang kurang sesuai, atau juga kurang nyaman dengan teman kelompoknya itu yang nanti akan menjadi pemicu dalam ketidakharmonisan kelompok tersebut, sehingga kurang sepemahaman. Tadi sudah disampaikan kira-kira penyebabnya itu. Tentunya ada solusinya ya, Bu. Iya. Terus menurut Bu Robi, kira-kira solusi apa yang bisa Bu Robi ambil agar siswa tersebut menjadi aktif dalam pembelajaran? Kira-kira seperti apa? Tentu saja saya akan memberikan motivasi Bu Ani dan Ibu, motivasi dan juga saya akan lebih mengutamakan kebutuhan belajar anak itu seperti apa. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Berarti untuk rencana kedepannya nanti Bu Robi akan lebih berhati-hati, kemudian lebih selektif lagi dalam tes diagnostik agar pembagian gaya belajar atau pengelompokan gaya belajar itu memang benar-benar tepat seperti itu Bu, agar dikandung maksud pembelajaran akan semakin bermakna, kemudian anak akan semakin aktif, serta pembelajaran itu menjadi semangat seperti itu. Mudah-mudahan nanti Bu Robi seperti yang sudah Ibu rencanakan, pembelajaran seterusnya itu akan semakin meningkat. Nah, terus kira-kira Bu, kapan Bu Robi itu akan merealisasikan rencana perubahan pembelajaran tersebut? Tentu saja secepatnya Bu Ani, untuk waktunya itu belum tentu, tapi saya usahakan secepatnya mungkin. Mungkin besok pagi sudah saya bisa mulai gitu. Atau ya nanti sambil mengkondisikan anak-anak. Ya, luar biasa sekali Bu. Baiklah, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Robi atas jawaban yang luar biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya